Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Marilah kita awali khutbah ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin. Di atas mimbar ini tak lupa saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah yang hadir untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya hingga akhir hayat. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya kurban atau biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Syariat ibadah kurban dimulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, anugerilah aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat santun dan amat sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah untuk menyembelihnya melalui sebuah mimpi. Sebuah ayat di dalam surat As-Saffat disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tumar satajiduniya insyaallahu minas sabirin.
Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah saja apa yang engkau diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengandung banyak hikmah yang senantiasa perlu kita pelajari dan amalkan. 3 di antara hikmah itu adalah sebagai berikut. Pertama yang dapat kita petik adalah hendaknya kita taat kepada perintah Allah SWT tanpa syarat. Sungguh menyembelih anak yang sangat dicintai merupakan sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniai keturunan. Allah SWT mengabulkannya dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam telah sampai pada usia ke-80 tahun dan Nabi Ismail alaihissalam telah berusia 7 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra tercintanya. Meski itu merupakan perintah yang berat untuk dilaksanakan, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintahnya. Inilah sikap seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin, tidak pula bagi seorang mukminah, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menentukan perintah, dijadikannya perintah itu sebagai alternatif bagi mereka. Dan barang siapa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sungguh ia tersesat dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik adalah hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah perintah di luar logika, di luar nalar kemanusiaan, juga sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Namun karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berbaik sangka saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencelakakan hambanya. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan keamanan kepada hambanya. Dan keyakinan kedua kekasih Allah Subhanahu wa taala tersebut benar tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putranya dan pisau telah menempel di leher Nabi Ismail alaihissalam. Seketika Allah Subhanahu wa taala langsung menyeru, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Aku seru kepadanya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Sungguh demikianlah aku membalas orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan." Artinya, hentikanlah proses penyembelihan itu. Cukuplah ketaatanmu padaku sampai di sini saja. Tidak perlu engkau lanjutkan sampai benar-benar engkau menyembelihnya. Gantilah domba saja yang engkau sembelih. Demikianlah pahala yang aku anugerahkan kepadamu dan orang-orang lain yang sebaik dan setulus engkau. Kira-kira seperti itu maksud firman tersebut. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita hendaknya kita selalu berbaik sangka
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dinyatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku terhadapku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Maksudnya kumpulan para malaikat. Hadis tersebut memberikan pelajaran agar kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah tergantung pada persangkaan hambanya. Apabila kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, menguatkan dan meneguhkan iman, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelajaran ketiga yang dapat ketika petik adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits. An Salim bin Abdullah an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma taraka 'abdun syai'an lillahi la yatrukuhu illa lahu illa 'awadahu Allahu min ma huwa khairul lah fi dinihi wa dunya. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik baginya dalam urusan agama dan dunianya. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat percaya bahwasanya ketika ia mengorbankan putra tercintanya karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi Ismail alaihissalam juga percaya ketika dia benar-benar rela mengorbankan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Pasrah seperti itu adalah sesuatu yang tidak ringan, tetapi mereka berdua melakukannya karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar, Allah Subhanahu wa taala memuliakan keduanya dengan kedudukan yang sangat mulia di sisinya sebagai kekasihnya, dan kelak akan lahir para nabi dari jalur keturunannya, terlebih nabi penutup yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa penyembelihan binatang kurban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menurut para ahli usul fikih merupakan syariat orang terdahulu atau syara'u man qablana. Syariat itu masih dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menyembelih binatang kurban masih berlaku dan menjadi syariat agama Islam. Kita saksikan di zaman ini umat muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia mengamalkan syariat ini yang dampaknya sangat signifikan bagi kebahagiaan atau al-falah bangsa Indonesia, bahkan dunia. Berapa banyak keuntungan para peternak dan pedagang binatang kurban. Berapa banyak perusahaan transportasi meraup transportation fee. Seberapa besar bersukarianya para fakir miskin yang merasakan nikmatnya mengonsumsi daging kurban. Orang kaya juga tak luput dari kebahagiaan menikmati rahmatnya berkurban dan berhari raya Idul Adha. Sungguh dampaknya sangat luar biasa sampai ke penjuru dunia hingga saat ini. Ini bermula dari peristiwa di Muna, sebuah sebutan oleh orang Arab Saudi Arabia untuk kawasan Mina. Kurban peristiwa mendunia berawal dari Muna.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' 'annal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.